Nggak dengar suaranya tapi Bu. Nggak dengar, coba di refresh atau ganti akun yang lain. Biasanya kalau pakai yang belajar.id itu sekarang banyak banget masalah ya. Biasanya saya kalau recall, kalau pakai ini, pakai apa namanya, belajar.id itu suaranya nggak kedengeran. Gitu. Mungkin ganti akun dulu. Baik, Bapak Ibu kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya baik ya. Kemudian juga pembelajarannya berjalan lancar. Dan apa-apa yang untuk pengembangan kualitas peserta didik harus didahulukan. Ya teman-teman, mengapa demikian? Karena kita harus mengejar nih ketinggalan kita dalam hal literasi ya, di mana di dunia itu kita masih level di bawah nih teman-teman ya. Kalau yang tahun 2000 berapa tuh ya waktu itu ya, 2012 ya kalau nggak 2015 itu kita kan yang nomor 5 dari bawah gitu kan. Nah ceritanya naik nih, jadi 12 dari bawah gitu. Tapi tetap aja di Asia, khususnya di Asia Tenggara, kita juga masih nomor terakhir gitu teman-teman ya. Jadi belum ada peningkatan, kita harus ngejar ketinggalan. Mengapa demikian? Karena anak-anak kita kan harus kita siapkan nih untuk siap di industrinya kelak ya. Waktu itu juga pernah saya jabarkan bahwa 5 tahun ke depan itu jika anak-anak tidak memiliki beberapa kompetensi, maka anak-anak kita akan jadi pengangguran atau anak-anak kita itu tidak bisa survive di masa depannya dia. Gitu. Nah, itu menjadi tugas kita sebagai guru merenovasi pembelajaran kita atau mentransformasi pembelajaran kita ya. Jadi yang terbaru sekarang itu kan banyak sekali sebelumnya itu keluhan-keluhan ya, misalnya RPP-nya berlembar-lembar. Nah, terus kemudian diganti jadi 1 lembar. Gitu. Kemudian ganti lagi kurikulum merdeka dijadikan modul. Lebih teriak-teriak lagi ya. Wah, ini sistematikanya terlampau panjang. Belum sampai ke RPP-nya aja udah panjang banget itu waktu itu ya, waktu baru kemunculan dari kurikulum merdeka. Gitu. Nah, kemudian tahun ini ada sistematika baru pembuatan modul ajar. Ya, di mana semuanya diringkes. Nah, menjadi isinya hanya beberapa elemen. Ya, tetapi itu untuk mempermudah kerja guru sebenarnya. Ya. Kemudian juga sekarang kan pertumbuhan teknologi juga kan berkembang dengan sangat pesat. Semua perkembangan teknologi, khususnya teknologi pembelajaran itu adalah untuk mempermudah khususnya guru nih mengenai teknologi pembelajaran. Nah, kita sebagai guru masa kini ya, kita juga tidak boleh kalah. Kita harus up to date. Ya, kita harus up to date. Kita scroll misalnya terus scroll TikTok atau scroll media sosial yang lain, yang kita lihat adalah perkembangannya. Apa yang bisa membuat pembelajaran kita berkembang gitu. Ya, untuk kurikulum merdeka kan kita sudah tahu nih arahnya adalah tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantara mengenai menghamba pada murid. Jadi murid di sini adalah sebagai sentralnya. Ya, sentral maksudnya apa ya? Kita lihat adalah kebutuhannya, kemudian bakat minatnya, ya, kemudian hal-hal yang mempengaruhi action belajarnya gitu. Ya. Nah, teman-teman, saya mau tanya nih sekarang nih. Apakah teman-teman sudah melakukan asesmen diagnostik awal? Sudah, Cikgu. Oke, ya, coba saya mau kita interaksi ya. Kita interaksi coba pakai emojinya. Kalau yang sudah silahkan pakai emojinya. Oke, ya. Bagus, ya.
Nah, saya tanya lagi nih. Diagnostik awal itu ada berapa macam? Kita evaluasi dulu. Ada berapa macam asesmen diagnostik awal? Dua. Yang satu nomor satu. Silakan boleh tulis di Kognitif komen ya. dan non kognitif. Oke, silakan tulis di komen. Saya pengen tahu nih pemahaman Bapak Ibu sampai di mana nih. Non kognitif. Non kognitif, kognitif. Oke, yang non kognitif sudah dilakukan belum? Sudah dilakukan belum yang kognitif? Yang non kognitif dulu, yang non kognitif. Kadang-kadang. Belum. Oke, yang non kognitif, kapan dilakukan asesmen non kognitif? Di awal apa namanya? Awal tahun ajaran atau bisa di awal sebelum pembelajaran. Bisa di awal sebelum pembelajaran. Oke, baik. Jadi, udah benar tadi ya, asesmen diagnostik itu ada dua, betul. Yang satu non kognitif. Non kognitif itu adalah hal-hal yang tidak bisa diukur gitu loh, ya. Misalnya bakat minat, tanggal lahir, ya, kemudian kebenaran dari penulisan namanya mereka tahu nggak sih kalau N-nya 2 gitu ya, mereka tahu nggak sih kalau Muhammad M-nya 1 dia atau M-nya 2, itu kita bisa diagnostik gitu ya, itu tandanya bahwa anak itu memperhatikan gitu. Nah kemudian apalagi gaya belajarnya ya. Nah kalau sekarang teman-teman mendiagnostik non kognitif itu melalui metode pembelajaran apa yang tepat gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah sampai di pertengahan semester. Kalau sudah di pertengahan semester berarti Bapak Ibu sudah melakukan uji coba metode pembelajaran. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih mengenai metode pembelajaran. Metode pembelajaran PBL, misalnya PBL kan udah sangat direkomendasikan ya. PBL itu ciri khasnya sintaknya apa sih? Project apa? Bukan project PBL nih, bukan PJBL ya, PBL problem based learning. Berarti masalah apa? gitu. Yang pertama apa? Enggak, di RPP-nya itu apa yang pertama-tama yang dilakukan? Identifikasi masalah, Ibu. Identifikasi masalah. Begitukah? Caranya gimana mengidentifikasi masalah? Dikasih mengumpulkan data-data dari siswa. Masukkan Apa? Masukan dari siswa. Caranya gimana? Dikasih pertanyaan pemantik. Nah, itu betul. Siapa itu yang ngomong ini? Pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik itulah dasar dari identifikasi gitu. Ya, pertanyaan pemantik itu. Dari pertanyaan pemantik, maka itulah yang PBL sebenarnya. Gitu ya. Kemudian coba kita lihat lagi misalnya ciri khas dari discovery learning. Sintaknya yang pertama apa? Daerah. Ya, tulis di chat, coba. Discovery learning sekarang. Ciri khasnya apa dia? Udah tahu nggak? Pemberian rangsangan atau stimulus. Caranya gimana pemberian rangsang? Hampir sama dengan ini ya. Pertanyaan pemantik atau menemukan apa ya? Stimulus terang. Iya, ya, oke, baik. Jadi gini ya, kalau discovery learning kita kasih visualnya dulu. Jadi bukan pertanyaan pemantik tapi visualnya dulu. Ini anak-anak coba lihat apa ini? Gambar ya, Bu?
Ya, berupa gambar kah, berupa video kah. Jadi kita tampilin dulu nih. Tampilin dulu. Ya, tampilin langsung ke materi langsung. Itu bedanya nih. Kalau discovery learning itu berupa visual. Ya, kemudian kita gali dari anak-anak apa taunya tentang ini tuh apa. Gitu. Ya, langsung ke materi gitu. Nah, baru setelah itu kita beri masalah-masalah ya, problemnya baru kita kasih. Kemudian diselesaikan sama anak-anak gitu. Itu problem based learning. Nah, semuanya kita uji coba, teman-teman. Kemudian kita cari nih anak-anak ini kok melejit nih di metode pembelajaran ini misalnya. Oh, di PBL nih yang melejit nih ini. Langsung di checklist gitu loh. Langsung di checklist. Ya, oh yang kalau inquiry itu ini. Gitu, checklist. Ya. Oh, kalau PJBL ternyata ini dominan ini anak gitu ya. Nah, di checklist gitu. Boleh kalau misalnya mereka ternyata multitasking ya, semuanya bisa gitu lebih bagus lagi gitu ya. Jadi kita harus memastikan base data bahwa anak-anak kita akan melejit di beberapa metode pembelajaran. Nah, kemudian kita analisis. Oh, ternyata pembelajaran metode pembelajaran tepat di kelas saya itu ini gitu. Ya gitu. Ya. Jadi kita udah pasti kalau kelas saya itu metode pembelajarannya nih yang nomor 1 ini misalnya PBL nih gitu. Kalau yang lain waduh yang lain kurang. Ya, ini pakainya ini. Kayak gitu. Jadi kita bisa melejitkan anak juga dari metode pembelajaran. Jadi jangan salah nih teman-teman. Kadang-kadang kan kita asal-asal aja nih gitu ya masuk pokoknya yang penting ngajar gitu ya. Kita memenuhi tugas kita gitu. Sebenarnya enggak kayak begitu teman-teman kalau Kurmer tuh. Ya. Kalau kita tahu oh besok misalnya anak-anak pembelajarannya apa nih? Langsung kita cari ya, kita cari dan nggak perlu kita bikin RPP yang panjang kali lebar, tidak. Ya, tapi Bapak Ibu juga bisa pakai cara yang lain ya. Misalnya pakai cara Canvas. Kemarin udah saya kasih kan yang Canvas ya? Iya. Nah, itu adalah salah satu teknologi pembelajaran. Coba ya saya share dulu nih. Kirim ulang lagi, Cikgu. Oke, bentar. Ya. Kita lihat kanvasnya, pemakaian kanvasnya. Ini kalau bagi yang nggak sempat membuat, tapi kita pengen pembelajaran kita bagus ya. Kita bisa pakai kanvas. Dan kanvas ini kita kan merdeka belajar, boleh pakai cara modul ajar, ya, boleh pakai cara yang lainnya. Ya, ini kanvasnya nih teman-teman ya. Saya gedein dulu. Nah ini, kok kanvas tesis sih? Kanvas RPP ya, kanvas RPP nih misalnya gini di sini ada topik ya, kemudian ada profil, topik itu sampai ke judul lah gitu ya, judulnya apa tulis ya. Kemudian profil siswa, kenapa sih harus kita tahu profil siswa? Ya karena kan karakteristik peserta didik kita beda nih, antara paralelnya aja beda, misalnya kelas 4A dengan kelas 4B beda. Ya, kelas 2A dengan 2B atau kelas 5A dengan 5B itu beda karakteristik peserta didiknya. Gitu. Kita tulis dulu profilnya nih, minatnya kemana aja sih gitu. Kan ada juga anak-anak yang minatnya tuh ternyata satu kelas nih pinter banget matematikanya gitu. Kayaknya otak kiri semua nih gitu ya. Terus kemudian minatnya di mana nih? Misalnya minatnya di IPA, oh berarti penelitian gitu kan. Nah itu tulis profil siswanya gitu. Kemudian gaya belajarnya yang banyak apa? Ini didapatkan selama kemarin jangka waktu 1 bulan ya. Jangka waktu 1 bulan kita harus tahu gaya belajar anak. Gaya belajar anak yang dominan di kelas kita apa tulis, gitu ya. Kemudian pekerjaan orang tua penting banget kita tahu gitu. Kronologis dari anak-anak ini secara ekonomi dan sosial tuh apa sih? Oh pekerjaan orang tuanya banyak buruh misalnya.
atau banyak pedagangnya, atau banyak karyawan swastanya, atau banyak PNS-nya, atau banyak anak ABRI nih rata-rata dan sebagainya, itu tulis di sini. Biar kita bisa menentukan langkah selanjutnya. Gitu ya. Kalau sudah, baru kita masuk ke tujuan pembelajaran nih, anak-anak mau kita apain sih ini gitu ya. Jangan lupa tujuan pembelajaran ini adalah turunan dari CP. Generate dari CP. Ya, CP-nya itu kan banyak, kemarin TP-nya kan ya. TP-nya kan 1. Ya, TP-nya 1 itu kita generate. Nah, generate itu misalnya kayak gini nih. PESDIK mampu menganalisis ya, perkembangbiakan tumbuhan misalnya. Menganalisis ini C4 nih teman-teman. Ya, tapi jangan lupa sebelum sampai menganalisis pasti juga akan ada kognitif yang lain. Misalnya ada C1. C1 misalnya memahami, pasti dong. Dia harus sebelum sampai menganalisis, anak-anak tuh harus melewati tahapan hierarki namanya gitu. Tahapan kognitifnya. Pertama dia harus paham dulu nih. Apa sih perkembangbiakan itu gitu ya. Paham dulu. Nah, kemudian setelah paham baru naik C2 gitu ya. C2 apa KKO-nya? Misalnya menyebutkan, misalnya itu C2. Apakah anak-anak bisa menyebutkan perkembangbiakan tumbuhan apa saja? Bisa nggak dia gitu ya. Kemudian masuk ke C3. Ya, sebelum sampai menganalisis nih kita harus mastiin dulu bahwa C1, C2, C3-nya sudah terlampaui gitu. Ya. Kemudian setelah menyebutkan menerapkan misalnya atau merangkum atau menjelaskan adalah C3. Ya. Nah, anak-anak harus bisa menjelaskan nih perkembangan tumbuhan itu apa aja. Contohnya apa itu berarti dijelaskan. Ya, baru kita menganalisis. Kalau udah menganalisis berarti ada apa nih teman-teman? Yaitu ada literasi. Ya, ada literasi membacanya, berarti stimulusnya ya harus ada stimulus. Bisa bentuknya gambar, bisa bentuknya narasi, bisa bentuknya itu apa pantun kah atau misalnya infografis kah, itu yang namanya sampai di menganalisis gitu. Ya, ini maksudnya apa ini setelah anak-anak tahu sampai di menganalisis capaiannya, berarti harus ada evaluasinya nih. Ya. Nah, untuk mengevaluasi ini dari mulai C1 tadi memahami gitu ya, kita pakai yang namanya asesmen formatif. Gitu. Ya, asesmen formatif. Asesmennya formatifnya apa nih kalau pertemuan pertama yang C1 itu? Ya, memahami itu. Berarti apa? Formatifnya itu bentuknya checklist. Checklistnya itu cuma menandakan bahwa anak itu sudah paham gitu loh mengenai topiknya ini, itu baru C1 pertemuan pertama. Nanti pertemuan berikutnya menyebutkan gitu misalnya. Anak-anak sudah bisa menyebutkan belum nih gitu. Kita harus memastikan anak-anak kita itu sudah bisa menyebutkan pada hari itu pembelajaran, pada hari itu. Ya, bikin lagi checklistnya. Ya, kita cuma pengen tahu apa KKO-nya itu sudah terlampaui betul, apa belum gitu. Ya, itu maksudnya dari formatif. Hanya memastikan aja, kita nggak perlu menilai apapun, itu formatif. Makanya kalau yang formatif tidak masuk ke dalam e-raport. Ya. Jadi setelah C2 misalnya sudah menyebutkan, lalu menjelaskan. Nah, misalnya pertemuan berikutnya menjelaskan, kita juga harus memastikan bahwa anak-anak itu sudah dapat menjelaskan ya sampai di menganalisis. Kalau kita sudah yakin bahwa anak-anak itu sudah sampai di KKO menganalisis, artinya sudah dapat mengukur kemampuan anak-anak itu melalui sumatif gitu loh. Nah, untuk sampai di evaluasi yang namanya sumatif atau misalnya penilaian harian, kalau dalam K13 kalau kita bentuknya adalah sumatif, ya sumatif 1 misalnya gitu,
Maka kita harus validasi dulu nih bahwa yang namanya topik ini dengan tujuan pembelajarannya ini, anak-anak itu telah siap untuk melakukan sumatif gitu. Jadi formatifnya ini kita uji coba dulu. Dengan cara uji cobanya dengan menggunakan rubrik interval. Jadi rubrik interval itu dipakai saat-saat kita mau ulangan harian gitu. Atau mau ke asesmen sumatif gitu. Ya, ini saya sarankan. Kenapa? Kalau misalnya kita melakukan di akhir sumatif misalnya, untuk mengetahui anak ini tuntas atau tidak, ya kita telat. Kenapa? 2 kali kerja, setelah itu ada remedial. Seharusnya itu yang namanya sumatif sudah selesai gitu loh. Nggak ada remedial lagi. Caranya gimana? Kita harus memastikan bahwa 80% anak kita itu ya itu sudah tuntas, atau misalnya ada di intervalnya itu antara 8 misalnya. 68 sampai 85 misalnya, bahwa anak-anak itu sudah sampai KKTP, kita menyebutnya, maka siap untuk melakukan sumatif. Jadi kita nggak ada remedial setelah itu gitu. Kita kalau mau nguplek ya udah di formatif kita ngupleknya. Gitu teman-teman. Ya, makanya rubrik tentang KKTP ini sudah saya sampaikan loh ya sebelumnya ya. Nanti saya share lagi mengenai KKTP. KKTP itu per TP, per tujuan pembelajaran. Kita taunya dari mana sih KKTP itu? Taunya itu dari diagnostik awal yang kognitif. Ini kan yang bisa diukur nih. Kalau yang bisa diukur berarti yang kognitif gitu. Ya, itu mengenai tujuan pembelajaran. Jadi teman-teman, jangan bingung dengan yang namanya menganalisis. Kalau udah menganalisis berarti ini tahap akhir mau sumatif nih. Udah deket-deket sumatif itu baru menganalisis gitu. Jangan salah paham dengan yang saya turunkan dari CP ke TP. Itu TP umum. Ya, supaya teman-teman tahu bahwa untuk sampai menganalisis ini harus ada hierarkinya. Harus ada C1, C2, C3 baru sampai menempuh menganalisis nih gitu. Ya, kemudian yang terakhir adalah membuat karya gitu ya, C6 itu lebih bagus lagi. Kan mengevaluasi, ini kan setelah ini kan ada sumatif itu emang evaluasi. Setelah itu pembuatan karya itu portofolio jatuhnya nanti penilaiannya. Gitu. Ya. Nah, kemudian setelah sampai sini tujuan pembelajaran kita sudah menyebutkan, lalu kita cari nih bukti dan asesmennya tuh apa. Ya, buktinya misalnya gambarnya. Bentar ya, saya admit dulu nih. Cigu izin sebelum lanjut, Cigu izin bertanya. Bentar Bu, nanti ada waktunya nanya. Aduh, saya belum selesai nih. Ya, saya selesaiin dulu ya. Saya selesaikan dulu yang ini. Ya, setelah tujuan pembelajaran, kita menentukan dulu buktinya. Bukti fisiknya apa nih yang dari anak-anak nih, tagihannya apa sih? Ya, bukti itu artinya tagihannya apa? Buktinya gambar tubuhan atau hewan melalui permainan gradasi warna. Nih misalnya kalau saya gitu ya. Kenapa? Karena saya profilnya ini seni rupa. Profilnya games. Gitu. Jadi saya ya harus memastikan bahwa anak-anak ini sesuai dengan profil saya, profil siswa saya gitu. Ini seperti ini. Kemudian asesmen yang dipakai pasti formatif. Ya, melalui penilaian observasi yang saya bilang tadi, memastikan bahwa KKO-nya itu sudah terpenuhi gitu. Ya, observasi dan lisan. Ya, kita sambil bertanya, sambil jalan keliling kelas gitu. Ya. Kemudian setelah itu ya, kita masuk ke strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini teman-teman bisa melakukan beberapa pendekatan. Itu juga yang namanya diferensiasi. Diferensiasi kan ada yang konten, ada yang proses, ada yang produk ya. Teman-teman boleh melakukan itu. Caranya gimana? Pastikan bahwa kita tuh diferensiasi itu di sini nih, di strategi pembelajaran nih. Ya, strategi pembelajaran apa aja sih? Misalnya ada menonton video. Ya, membuat sketsa misalnya, atau outing kelas gitu. Ini kan berarti kan apa diferensianya? Proses kan ini gitu. Nanti teman-teman boleh di sini strategi pembelajaran yang membedakan adalah produk, boleh. Ya. Kita tahu pembelajaran kita tuh
iya atau tidak diferensiasi adalah melalui strategi pembelajaran. Nah, kemudian cakupannya apa sih nih? Cakupan itu ngapain aja sih kegiatannya gitu loh. Ada menggambar, berdiskusi dalam suasana yang menyenangkan di alam terbuka gitu loh. Ini cakupannya. Jadi saya outing gitu misalnya. Kita harus menentukan itu. Nah, semuanya ini akan menjadi basic teman-teman membuat modul pada saat-saat yang dibutuhkan. Misalnya ada supervisi misalnya, teman-teman bikin ini aja dulu gitu. Baru nanti bikin modulnya. Kalau disuruh bikin modul. Kalau misalnya RPP, ini yang namanya mind mapping nih. Boleh bentuknya kayak gini, kita merdeka kok kita. Gitu. Ya, kita merdeka, tidak diharuskan nih misalnya kita bikin RPP berbentuk modul ajar yang lengkap supaya kita dibilangnya itu sempurna gitu. Ya, atau bikin misalnya RPP 1 lembar kayak K13 misalnya, atau bikin yang detail banget ya, yang ada apa tuh namanya, yang inti, yang awal, yang akhir gitu ya. Kemudian menjabarkanlah semuanya di situ gitu. Ya itu mau sampai kapan begitu? Ya, teman-teman bikin ini dulu nih, ya saya sarankan nih yang saya udah lakukan, ya teman-teman bikin ini, udah, ya nanti pada saat diperlukan ada nih datanya gitu, datanya itu ada ini, ya baru kemudian teman-teman bikin modul. Nah kalau untuk pembuatan modul kita sebenarnya fase itu sudah berapa kali ya kita melakukan uji coba gitu ya. Nanti mungkin kita bikin uji coba lagi, syaratnya adalah membuat kanvasnya dulu. Setelah membuat kanvasnya, kita bikin bareng-bareng modul ajarnya. Ya, agar teman-teman itu langsung trial error. Kalau saya nggak seneng yang cuman ngecap gitu loh. Oh ini teman-teman pasti bisa. Enggak gitu kalau saya. Saya harus memastikan bahwa teman-teman itu bisa. Ya, bahwa teman-teman itu saya meyakini bahwa teman-teman itu bisa melalui apa? Yaitu melalui pengalaman langsung. Saya tipenya itu. Gitu ya. Nah, jadi saran saya adalah buatlah hal yang ini aja sebelum mengajar. Malam kan bisa. Ya, atau misalnya jelang-jelang mau mengajar misalnya. Ya, kita cari misalnya literasi di YouTube misalnya atau di media sosial juga banyak sekarang contoh-contohnya gitu ya. Jadi kita jangan kalah set nih dengan anak-anak. Anak-anak itu kan adalah anak-anak yang Gen Z nih yang di depan kita. Dia familiar banget dengan handphone. Nah, teman-teman, untuk penggunaan handphone di kelas mohon diperhatikan anak-anak kita itu udah kecanduan handphone, kecanduan benar-benar gadget. Dia pegang gadget, habislah alam semestanya ke situ, nggak ke kita. Jadi pastikan itu kalau misalnya anak-anak kita beri izin membawa gadget, pastikan itu gadgetnya dikumpulkan terlebih dahulu sampai acara penggunaannya, dan penggunaannya harus maksimal. Kita benar-benar harus mengarrange ya, memplan tentang penggunaan handphone itu di kelas gitu. Kalau udah selesai kumpulin lagi. Kalau misalnya menggunakan, nanti kita ada kesepakatan kelas, kalau di dalam kelas ketahuan menggunakan handphone ya di luar yang sudah disepakati, maka handphonenya akan ada konsekuensi handphone itu gitu loh. Nah, itu harus berdasarkan kesepakatan bersama, bukannya kita yang menentukan, tapi dengan anak-anak yang lain supaya tercipta yang namanya iklim positif. Seperti itu ya. Oke, kalau gitu coba sekarang kita sesi bertanya dulu, tanya jawab ya. Monggo, tadi ada yang mau tanya, boleh raise hand ya. Bu Inang, monggo Bu Inang. Terima kasih Cikgu. Di sini saya ingin menanyakan tentang penilaian formatif tadi Cikgu. Kalau tentang LKPD itu Cikgu, kan guru-guru sering
membuat LKPD untuk siswanya. Itu penilaiannya masuk ke mana, Cikgu? Oke. Ya, Ibu, itu kan masuknya ke formatif. Ya enggak? Karena kan ke LKPD itu kan sehari-hari kan? Ya, Benar nggak? Nah, ya, pastikan bahwa LKPD-nya itu sesuai dengan KKO yang kita maksud. Misalnya Ibu udah di pertemuan berapa nih? Misalnya sudah di pertemuan mau akhir-akhir ulangan gitu, mau akhir-akhir mau ulangan gitu ya, atau mau akhir-akhir sumatif ya. Maka Ibu harus menggunakan nih yang namanya rubrik ya. Rubriknya menggunakan interval gitu. Kita juga perlu angka teman-teman di formatif itu hanya untuk apa? Hanya untuk meyakinkan kita bahwa anak-anak itu sudah mencapai KKTP-nya. Ya nggak? Untuk menentukan KKTP kan berarti harus ada yang diukur kan? Benar nggak? ya. Ya. Kita harus mengukurnya juga. Kita harus mengukur. Cuman mengukurnya itu nggak kayak sumatif. Kita bisa banyak cara untuk mengukurnya. Misalnya dengan lisan. Ya, kemudian dia di LKPD-nya itu anak-anak sudah dicentangan dari yang pertemuan-pertemuannya sebelumnya itu apakah mereka sudah memenuhi itu indikator untuk KKTP-nya apakah sudah terpenuhi. Ya, tadi yang saya bilang indikatornya apa? Ya itu menggunakan KKO tadi. Misalnya yang pertama, satu memahami apa. Yang kedua tadi menyebutkan apa. Yang ketiga misalnya mampu menerapkan misalnya. Apa mampu mengidentifikasi atau mampu menjelaskan. 3. Ya kan? Kemudian C4 mampu menganalisis. Itu indikator dari rubrik kita. Indikatornya. Nah, kita harus pastikan nih bahwa mereka tuh centangnya udah di centangan KKTP. Kan ada misalnya ada gini nih. Ada C, ada B, ada A gitu ya. Ya enggak? A, B, C, K misalnya. Atau A, B, C, D misalnya. Nah, anak-anak itu harus sampai di C. KKTP-nya di C nih yang dicentang. Kalau misalnya banyak anak yang masih di bawah C, berarti ada remedial atau ada pengulangan. Gitu. Atau misalnya ibu menentukan bahwa anak-anak harus di B nih. Misalnya A, B, C, D, KKTP-nya di B. Berarti kalau anak-anak yang dapatnya C, artinya dia harus ada remedial kan gitu. Nah, tapi kita lihat dulu nih di kelas. Kalau misalnya anak-anak itu lebih dari 40% centangnya di C, sementara KKTP-nya di B, berarti remedial seluruhnya. Remedial dari ulang. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya udah sampai misalnya 5% atau misalnya 15%, nah berarti kita sudah bisa untuk ke sumatif. Gitu. Bisa ngerti nggak maksud saya? Ya, kapan penggunaan mungkin formatif gitu. ini entah kesalahan kami di sekolah atau gimana, Cikgu. Ya, ini jujur saja. Selama ini nilai LKPD itu kan dikasih nilai, Cikgu ya. Misalnya anak ini nilainya 100. Nilai itu direkap. Nah, nanti nilai rekapan itu biasanya dijadikan nanti untuk nilai tambahan sumatif itu gimana? Salah atau gimana? Itu salah dong. Ya, kan yang saya bilang tadi, kita itu kurikulum merdeka, teman-teman. Kurikulum merdeka itu berbeda, tapi nggak salah. Pemahaman ibu tuh apa yang ibu yakini itu nggak ada salahnya. Kenapa? Kurikulum merdeka itu kan penyempurnaan dari kurikulum sebenarnya nih. Ya, nggak ada yang salah. Ya, kita kan sedang beradaptasi dengan kurikulum yang baru, benar nggak? Nggak ada yang salah. Itu juga saya nggak bilang itu salah gitu ya. Tetapi kita juga harus banyak belajar lagi bahwa yang namanya LKPD itu kita analisis nih anak-anaknya. Oke, misalnya dengan angka. Kalau saya nih Bu, biasanya saya kasih angka juga, tapi saya kasih dulu nih ini penilaian observasinya. Misalnya gini, dia dapat 100 nih LKPD-nya. Tapi hasil dari mencontek temennya itu saya tulis, Bu. 100 hasil mencontek. Misalnya. Ya, atau misalnya nilainya
60 nih misalnya ya. 60 hasil sendiri misalnya. Gitu. Kalau saya tulis sekarang sikapnya di kelas itu anak-anak. Ya, misalnya anak ini dapat 100 tapi kerjasama dengan teman duduknya, misalnya teman di sebelahnya. Atau misalnya anak ini dapat 100 karena mengerjakan secara bersama-sama dengan teman sekelompoknya. Gitu, atau secara random. Itu artinya kita analisis itu bukan gak ada maksud nih Bapak Ibu. Ya, dianalisis, kita observasi anak-anak itu biar kita tahu, oh ternyata anak ini cara belajarnya adalah melalui koordinasi, melalui operasional, melalui secara bersama-sama. Dia nggak bisa belajar sendiri gitu. Ya, oh ternyata anak ini dia harus belajarnya nih rame-rame nih. Nggak bisa sendiri nih. Gitu. Oh ternyata anak ini, dia ini introvert. Dia ini nggak mau pekerjaan dia dilihat teman-teman yang lain. Pokoknya dia maunya sendiri. Gitu. Ya, anak-anak kita kan macam-macam, benar nggak sih? Pada saat mengerjakan LKPD itu dilihat nggak aksinya? Iya. Iya kan? Kalau saya lihat benar-benar Bu, saya observasi benar-benar. Nih anak 100 nih dapatnya dari mana nih? Atau misalnya gini, kok tumben-tumbenan ini anak kenapa ya? Bisa lancar jaya gini ngerjainnya gitu kan? Kita sambil apa? Wawancara. Nah ini kamu ceritanya gimana? Coba ceritain deh dapat ini dari mana ya? Nanti oh ini Bu, ini gitu-gitu. Kalau dia bisa menjelaskan, artinya anak ini sudah paham. Berarti checklistnya kita berarti di B. Gitu. Kayak gitu. Ibu kasih nilai, kasih aja. Tapi nilai itu bukan yang kita nilai sebenarnya. Yang kita nilai adalah observasi pada saat proses pembelajaran. Jadi kita bisa tahu beberapa karakter Bapak Ibu. Misalnya karakter bertanggung jawab. Ya, karakter bertanggung jawab, oh anak itu mengerjakan dengan baik. Ya, berarti dia bertanggung jawab. Dia ketakutan kalau misalnya dia nggak selesai, misalnya itu bertanggung jawab. Misalnya anak ini dengan berbagai caranya dia, yang penting pokoknya saya mengumpulkan, sebenarnya dia udah tanggung jawab sebenarnya. Ya. Nah, kemudian apalagi? Disiplin, misalnya sikap disiplin. Apakah anak ini mengumpulkan tugasnya tepat waktu? Enggak, gitu loh. Anak-anak ini pengerjaannya sampai 1 jam ya, sampai jam 9 misalnya gitu ya. Sampai jam 9 ya nak ya. Apakah anak ini disiplin nggak dia ngumpulin jam 9? Gitu. Ya, kemudian kita checklist itu sikapnya. Sikap apa? Disiplinnya, tanggung jawabnya. Misalnya dia senangnya menjelaskan kepada teman-temannya. Berarti ada apa dia? Itu karakter organize ya kan? Oh, ternyata ini anak nih dia bisa jadi calon pemimpin. Gitu. Ini misalnya caranya gini, dia nggak ngasih begitu aja. Kalau misalnya ngasih pekerjaannya berarti dia orangnya ini kalah gitu loh dengan dirinya itu. Terlalu besar, empatinya tuh terlalu besar. Gitu. Ya, membantu teman, kecuali kalau membantu dengan hal-hal yang baik, misalnya membereskan ruang kelas, misalnya dia membantu dengan inisiatifnya. Bu, aku ini ya Bu yang bagian membersihkan kaca nih, misalnya gitu. Berarti itu adalah senang ini empati gitu. Sikap-sikap itu juga Ibu Bapak persiapkan checklistannya. Ya, supaya kita bisa tahu perkembangan anak ini, nggak dibiarin gitu aja mengerjakan LKPD begitu aja, kemudian kita mengerjakan yang lain, nggak kayak gitu. Tapi kita mengobservasi anak-anak itu. Kemudian kita juga fungsinya sebagai fungsi kontrol. Ya, mengontrol anak-anak nih. Kalau misalnya ada yang bertengkar, atau misalnya ada kesalahpahaman, atau misalnya ada keisengan di kelas, ya kita sebagai kontrol, kita sebagai manajer kelas. Ya, ini lihat ada keyakinan kelas apa nak gitu. Kamu tahu nggak kesalahan kamu di mana? Gitu. Kita nggak ada tuh yang namanya sekarang
marah-marahin anak gitu, enggak. Tapi anak itu harus kita beri cara anak itu bahwa dia tahu salahnya di mana dan cara memperbaikinya bagaimana ke depannya gitu. Ya, kemudian apalagi yang kita perlukan yaitu mencatat kejadian-kejadian penting di kelas. Ya, mencatat nih misalnya ada anak yang lapor misalnya sama kita bahwa dia dibully melalui chat misalnya gitu ya. Tanggal berapa, jam berapa, buktinya apa, itu ditulis tuh semuanya. Ya, kemudian apa yang kita lakukan terhadap anak itu, pembinaannya apa, tindak lanjutnya apa. Foto dengan anak itu tuh penting banget, Bapak Ibu. Kenapa? Sekarang itu kan kita guru itu rentan banget dilaporkan gitu loh. Sekarang kan banyak tuh kasus yang gurunya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba anaknya lari dari kelas, terus kemudian dia loncat dari lantai 4. Pernah dengar nggak? Iya. Ada yang Iya, udah Bu. dengar? Nah gitu. Iya. Ya, gurunya nggak tahu nih, tiba-tiba anak itu loncat. Akhirnya ada apa? Ya akhirnya kan jadi ini kan, ya jadi kasus gitu. Pasti yang disalahkan siapa? Guru. Guru tidak bisa mengontrol kelas. Ada peristiwa-peristiwa bullying yang kita tidak ketahui, misalnya melalui chat, kita kan nggak tahu. Ya nggak? Nah itu, ya teman-teman kita serba salah nih guru nih ya. Kita mau mendidik anaknya yang terbaik di sekolah, tapi yang namanya kita juga manusia punya keterbatasan. Sementara orang lain nggak mau tahu bahwa kalau di sekolah itu udah tanggung jawabnya guru deh tuh, gitu. Ya banyak sekali kejadian-kejadian ya, misalnya juga di sekolah pada saat olahraga, kadang-kadang kita guru SD, oh ya pelajarannya olahraga kok, udah itu tanggung jawabnya guru olahraga. Ya, gitu. Nah, sebenarnya nggak kayak gitu ya, kemarin tuh saya ada kasus juga, anak sedang olahraga, tiba-tiba dia terjatuh, bukan karena disengkat, bukan karena diapa, karena jatuh sendiri, terhuyung, kemudian jatuhnya duduk, kena tulang ekornya gitu. Itu saya udah madek gitu ya. Takut kejadian apa-apa. Nah, kita tangani dengan baik di sekolah. Ya, kemudian kita juga ada saksinya dan sebagainya gitu. Jadi kita tahu kronologisnya. Ya sedikit-sedikit ya kita harus memperhatikan anak-anak. Sakitnya di mana, Nak? Oh, di sini apa yang kamu rasakan? Ini gitu. Nah, itu kejadian-kejadian kayak gitu kita catat di buku anekdot kita. Gitu. Ya. Agenda harian Ibu ya. Agenda harian itu maksudnya gitu. Jadi sekarang udah tahu ya formatif itu seperti apa ya. Bu Inang boleh kok melakukan penilaian menggunakan angka, boleh. Tapi kita juga ada nih yang namanya formatif, yaitu proses pada saat melakukan pembelajaran itu, apa yang kita bisa observasi dari anak ini gitu. Ya, tadi misalnya ketepatan waktu empatinya gimana, ya, sikap-sikapnya gimana, sudah terbentuk belum? Oh, anak ini ternyata dia manja, anak ini ternyata gampang menyerah. Oh, berarti kita caranya apa? Itu loh. Maksudnya formatif tuh kayak gitu. Sambil kita memastikan bahwa anak-anak itu telah paham materi kalau untuk pertemuan pertama yang saya tadi bilang secara hierarki gitu. Kita harus siapkan format-formatnya Cikgu ya. Iya, sebenarnya format-format itu kalau saya saya ngasih ke teman-teman itu, ayo kita buat formatnya, karena masing-masing itu kan beda-beda nih pemahamannya ya. Itu nggak jadi masalah dengan saya kalau saya itu. Menurut Ibu yang Ibu yakini seperti apa membuat format untuk penilaian proses? Ini kayak gini, oh ya itu udah benar, ayo kita tambahkan apalagi gitu kalau saya. Sistemnya coaching. Nanti bagi Cikgu ya, contoh yang punya Cikgu. Ada, kalau misalnya Ibu ada di kelas 4 itu udah lengkap semua, di situ ada semua. Mau penilaian observasi, mau penilaian produk dan sebagainya. Kalau misalnya mau lebih banyak tahu ya di modul ajar saya itu. Itu di situ udah disiapkan semua, bahkan untuk validasi dari penggunaan parameter-parameternya juga udah ada. Dilihat aja gitu loh, dibaca, makanya dibuka itu drive-nya. Kadang-kadang Ibu cuman
tahu udah aman, ada drive perangkat ajar, tapi nggak pernah dibuka, ngapain gitu? Dibuka, ya. Yang banyak banget yang ada di drive itu kemudian bertanya lagi sama saya gitu loh. Cikgu ini ada nggak gini-gini? Lihat drive-nya. Saya sampai begitu terus gitu. Kurang. Ya kan? Karena yang namanya generasi strawberry ya sekarang ya. Maunya nyoh gitu kan. Kalau sekarang tuh. Nah itu. Ya. Seperti itu ya Ibu. Ayo monggo. Ini ada lagi Bu Nur Hasusti. Silakan. Baik, terima kasih Cikgu. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ini Cikgu, saya mau nanyakan yang tadi kan kalau kayak LKPD, terus nanti kan untuk evaluasi. Nah, yang ditanyakan itu program untuk remedial pengayaan itu seperti apa Cikgu? Maksudnya kalau di kurikulum Merdeka itu, kalau saya kan menurut saya itu gini, membuatnya itu ya programnya ya setelah setiap TP gitu. Bener apa enggak, Cikgu? Enggak gitu juga. Enggak gitu juga ya. Jadi kalau misalnya program, namanya juga program, yang namanya program remedial semua adalah setelah sumatif gitu kan. Ya enggak? Setelah sumatif itu program. Program ya, maksudnya apa? Itu paling lambat gitu loh. Paling lambat itu setelah sumatif gitu. Ya, sebenarnya yang namanya remedial itu sebelum sumatif dilakukannya. Kalau di Kurmar. Kenapa? Kita harus memastikan dulu nih bahwa anak-anak itu sudah mencapai ya KKTP-nya gitu. Pada saat proses pembelajaran, ya enggak? Kita pastiin dulu anak-anak itu udah KKTP, baru melakukan sumatif. Jadi enggak 2 kali kerja. Kita juga menganalisisnya enak gitu loh. Tinggal misalnya sekian persen, tinggal persentasenya aja. Pastinya sebagian besar juga sudah KKTP. Kenapa? Karena kita udah mastiin bahwa itu sudah KKTP gitu. Dan untuk sumatif, ya untuk sumatif itu soalnya harus sama seperti yang kita ajarkan. Jangan melebar kemana-mana. Yang saya lihat nih dari teman-teman nih, ini yang saya lihat ya. Mudah-mudahan nggak ada di sini gitu. Yang saya lihat, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka observasi pada saat sumatif, itu mereka melihat atau mengambil dari sumber yang lain, yang nggak cocok gitu loh dengan yang kita ajarkan di kelas. Ya nggak? Misalnya gini levelnya yang kita ngambil dari tempat lain, misalnya levelnya itu sudah level 4 nih misalnya gitu ya. Sementara anak kita nih levelnya 2 gitu atau 2,5 kayak 3 gitu, masih di bawah itu gitu loh. Pasti hancur nilainya. Iya enggak? Jadi kita harus pastikan bahwa apa yang kita evaluasi itu dalam sumatif itu adalah apa yang kita berikan ke anak-anak dan soalnya proporsional. Jangan lebay gitu. Kadang-kadang kan lebay nih. Wah, biar cakep segala macam ya. Tapi ngapain dibikin jeblok gitu loh. Yang penting kan kita itu sudah sampai di KKTP, udah selesai gitu. Nggak usah dipikirin misalnya harus tuntas belajarnya, harus ini, harus itu. Enggak kalau di Kurmar. Apa yang ada di CP-nya aja udah cukup. Gitu. Nggak harus tuh, misalnya contoh ya matematika. Ini saya kritisi banget nih ya. Karena beberapa ini guru tuh bukan yang balelo, bukan ya. Kalau saya memahami bahwa tingkat literasi guru-guru itu tidak sama dengan saya gitu. Dan saya harus bijaksana di sini. Ya, kenapa? Karena saya role model. Kalau role model itu ya kita sudut pandang kita itu bukan di kita, tapi kita sudut pandang yang akan kita keluarkan dari sudut pandang dia gitu loh. Sudut pandang dia tuh begini, oh begitu. Kita pahami dulu. Jangan sok pinter juga gitu. Kalau saya nggak mau ya jadi orang sok pinter, tapi saya menganalisis dulu nih, oh ini. Oke. Kalau misalnya diizinkan gitu ya, diizinkan, saya kasih saran mau nggak gitu. Saya pasti akan izin dulu, ini loh sarannya kayak gini. Itu kalau misalnya dia menerima. Kalau enggak ya udah gitu, terserah dia juga, ya kan? Seperti itu teman-teman, ya. Jadi ya itu kalau mengenai remedial, misalnya ibu bikin program nih sama kok kayak K13 juga, sama kayak KTSP juga, ya, yaitu di akhir sumatif.
program remedial itu. Sebenarnya kalau di Kurmat itu paling lambat sesudah sumatif. Disarankan pada saat formatif gitu. Bisa dimengerti ya, Bu Nur? Iya Bun, makasih sekali. Nggih, Ya, udah terusin paham. Bu. Ibu udah Nggih. bener itu, udah bener. Yang nggak bener itu yang nggak bikin. Ya udah bener itu pokoknya. Iya. Oke, Bu Laura silakan. Kita lanjutkan ya. Nanti Bu Laura nih. Bu Laura, ada enggak? Oh iya, saya di mute tadi. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Oh, Bu. Ibu Bapak. Iya, ini alhamdulillah nih Cikgu udah banyak yang terjawab ini tadi yang mau saya tanyakan. Jadi tinggal satu lagi ini yang masih penasaran. Masalah C4, C5, C6. Jadi kan kita sekarang itu dituntut minimal C4, C5, C6, termasuk untuk guru pamong PPL, terus termasuk dari supervisi minimal itu C4. Jadi ini kan tadi Ibu jelaskannya itu kita ke awal dulu nih, baru nanti setelah kita selesai di awal, baru nanti ke level yang lebih tinggi lagi. Ya. Jadi kalau di penerapannya oke. Kita kan di kelas kita nih sendiri, terus masalah sketsa tadi oke, RPP ataupun modul oke, masing-masing buat sendiri. Cuman ntar saat supervisi ataupun saat kita ke mahasiswa itu bagaimana Cikgu? Karena kalau kita bilang atau kita katakan boleh serendah dulu, nanti mereka berpedoman oh boleh serendah, jadi nanti alasannya ini serendah semua karena memang kemampuan siswanya masih rendah gitu, jadi nggak naik ke C yang lebih tinggi. Jadi saya bingungnya di situ Cikgu, bagaimana ngejelasin ke bawah dan ke atas. Itu aja Cikgu, terima kasih. Oke. Ibu lagi PPG ya? Bu Laura lagi PPG? Enggak, saya udah selesai Bu. Ya baik, kalau sekarang itu kan PPG itu kurmer. Iya. Ya kalau sekarang nih, kalau sekarang itu kurmer, jadi mereka akan buat modul. Ya, kalau misalnya membuat modul sama sebenarnya RPP-nya juga RPP sekali pertemuan juga kan itu. Ya, sekali pertemuan. Nah, jadi nanti mahasiswa PPG-nya itu harus menentukan dia itu sudah pertemuan keberapa. Gitu loh, sudah pertemuan keberapa nih. Hierarkinya ada di mana gitu. Itu juga udah ngerti kok dosennya. Ya. Ini Pak, ini kita sudah pertemuan kesekian, berarti ini sudah masuk misalnya ke KKO yang C4 misalnya gitu. Bilang aja kayak gitu. Ya, tapi misalnya kalau misalnya di RPP-nya itu menganalisis karena misalnya harus C4, itu Ibu nanti harus menjelaskan juga kenapa itu di C4 gitu loh. Nanti Ibu menjelaskannya ini sampai di C4 ini ada tahapannya, yaitu tahapan C1, C2, C3 sebelum sampai ke sini. Ini loh langkah-langkahnya ini gitu. Itu di RPP-nya. Oke, siap. Baik, berarti nanti kalaupun ditanya sama pengawas gitu tetap jawabannya seperti itu juga ya Cikgu ya? Iya, betul. Kalau misalnya pengawas yang nggak ngerti, berarti dia harus diupdate dulu pengetahuannya. Ya, pemahamannya ya. Karena gini loh, pengawas juga kan manusia ya. Manusia yang apa sih? Kalau enggak pengawasnya ditukar. Gitu. Iya kan? Ada yang pengawas biasa-biasa saja ada. Ada pengawas yang memang dia aktif di kementerian ada, ya kan? Ada pengawas yang ya namanya gimana ya? Dia itu trainingnya tuh lama gitu loh. Kita duluan dapatnya misalnya kayak gitu. Tapi kan kita nggak bisa juga merasa lebih tinggi dari dia ya. Yang penting kita aja kayak Cikgu pengawasnya. Kalau saya kan begini karena saya guru lagi, nggak level guru lagi. Gitu. Kalau saya kan memahami sesuatu itu dari konteks kebutuhan teman-teman. Kan sama kayak saya ujung tombak.
Saya tahu kesulitan teman-teman ya, karena saya mengalami juga. Kalau pengawas kan nggak ngalamin dia, bukan ujung tombak. Dia nggak tahu tuh yang namanya menyesuaikan dari K13 ke Kurmer itu setengah mati, ya nggak? Kita harus literasi, kita harus mengikuti banyak pelatihan yang di luar dari kementerian atau yang di luar yang dari kedinasan misalnya gitu, kayak misalnya ikutin di sini. Ya nggak? Itu kan sebenarnya pengorbanan kita gitu loh. Untuk apa? Untuk mendapatkan yang terbaik buat anak-anak didik kita kan begitu ya. Iya kan? Masalah ini juga satu lagi Cikgu, tadi kan ada itu yang siswa yang mengerjakan LKPD atau tugas dengan kerjasama. Jadi itu memang saya ada buatkan itu di dalam rubrik penilaian, di dalam keterangan. Jadi yang guru kelas 1 kan sama-sama Kurmer ini, Cikgu. Jadi nanya, kenapa ditulis seperti ini? Berarti dia nggak layak mendapatkan nilai. Ya, saya jelaskan ya seperti nggak, bukan kayak gitu. Gitu kan. Iya, emang kadang-kadang teman-teman kita membuat emosi ya, tapi tapi kita juga harus menjelaskan, ya. Jadi gini teman-teman, ini mengenai profil ya, saya ulang lagi ya, mengenai profil ini, terserah teman-teman mau bilang ini penting apa enggak, kalau menurut saya ini penting banget gitu ya, agar kita bisa menjelaskan ini kepada orang tua murid, ya orang tua murid kadang-kadang juga kan dia pemahamannya juga nggak banyak gitu. Iya, waktu rapat disampaikan lagi. Itu yang rekapannya tapi ditanyain. Jadi udah dibuat nilai seperti ini, udah ada keterangan, rekapnya kayak mana nanti? Nah, di situ saya bingung jelasinnya, Cikgu. Iya, jadi kalau Kurmer itu kan penilaiannya itu hanya sumatif. Yang lainnya semuanya observasi gitu. Semuanya itu observasi. Nah, teman-teman, ini sebenarnya udah saya kasih ke teman-teman ya. Udah saya kasih semua, cuman mungkin teman-teman nggak dilihat, maksudnya belum ngelihat secara jelas ya. Ini yang saya bagikan tuh emang benar-benar yang diperlukan sama teman-teman ya. Dan nggak ada, di mana-mana juga nggak bakal ada nih gitu. Ini juga kan sampai ini tuh jadi bahan ini ya, bahan penelitian S3 seseorang gitu. Dia itu beli ini saya nih, beli data saya ini. Karena apa? Saya valid datanya. Ya. Kayak gini ya teman-teman ya, misalnya kelihatan nggak ini? Teman-teman bisa ngelihat ini? Bisa, Cikgu. Udah tampil ya? Udah tampil ya? Udah, Bu. Udah. Nah ini loh, ini yang namanya profil. Profil itu karakteristik dari kelas kita yang punya, kita yang tahu gitu. Ini yang kadang-kadang yang teman-teman tuh kadang-kadang suka nanya, karakteristik tuh apa sih gitu. Ini loh, karakteristik itu profil. Profil nih, yang kita ketahui ya. Nah ini saya buat kurikulum merdeka yang tahun kemarin tapi sudah CP baru gitu ya, yang sudah benar-benar yang kurikulum merdeka yang saya yakini gitu loh. Ya, jadi saya bikin yang namanya profil karena saya harus tahu nih karakteristik peserta didik dengan data yang akurat ya, yang benar-benar gitu. Ya. Saya asesmen anak-anak non kognitifnya. Kemudian saya dapat yang namanya gaya belajar. Ya, saya dapat gaya belajar, semua saya tulis nih. Oh, ini kinestetik berarti petakilan nih anak gitu kan. Anaknya kayak belatung nangka, itu pasti kinestetik. Terus kemudian dia senang kalau misalnya dengan permainan atau apa ya, itu pasti kinestetik gitu. Yang namanya anak SD hampir semuanya kinestetik, ya nggak bisa diem, energinya besar gitu. Nah kita tulis aja, tapi ada juga kok anak yang pendiam gitu kayak misalnya ini, dia maunya visual, dia maunya ngelihat visual ini otaknya jalan gitu. Kalau misalnya pakai visual, oh dia harus pakai video nih ternyata gitu loh gaya belajarnya. Ya, kemudian juga auditori. Nah ini auditori berarti dengerin, oh berarti dia kalau misalnya ada musik, ada nyanyi-nyanyian dan sebagainya, dia ini sangat pesat gitu loh pembelajarannya dia, prosesnya. Gitu. Nah ini kita tulis nih, ya data loh ini.
Ini kita tulis nih. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangannya kita lihat. Ini kita dapat sebagian besar dari diagnostik awal. Dari apa yang kita jadikan pertanyaan pemantik ke anak-anak itu, ya nggak, yang di awal itu loh. Kelebihan kamu apa, hobi kamu apa, sukanya apa gitu. Ya. Nah, ini kemudian kita lihat, kita verifikasi nih di kelas, bener nggak sih nih? Ini anak kelebihannya menggambar gitu kan ya. Bener loh dia menggambar, tapi dia ABK nih gitu loh. Padahal dia ABK gitu. Kita tahu ini juga dari data ya, dari data anak-anak. Nah, kemudian kita verifikasi, dapatlah ini data ini, ya, dapatlah data ini. Gitu. Nah, nanti ini buktinya adalah verifikasi dari pertanyaan pemantik yang kita lakukan di awal pembelajaran. Kemudian kita verifikasi. Ya, di proses pembelajarannya. Kemudian apalagi ya ini, boleh pembelajaran, boleh strateginya, boleh asesmennya, boleh sumber belajarnya, boleh akomodasinya. Nah, ini kita lihat nih, oh ternyata dia bisanya konstruktif. Jadi bisanya dengan cara apa? Berurutan gitu loh, itu dia, konstruktif tuh. Ya, membangun sesuatu gitu loh. Dengan caranya dia, dengan dari sudut pandangnya dia. Ini anak yang nomor 1 ya, adalah anak ABK. Dia ini sangat menggemari film Marvel. Ya, setelah saya analisis, anak ini kenapa sih? Kok dia sukanya kok pahlawan Marvel gitu. Ternyata dia ini dari keluarga yang salah salah didik ya. Salah dalam parentingnya gitu. Ini anak nih. Jadi dia merindukan sosok superhero buat dirinya. Karena dia merasa dia lemah gitu. Makanya dia selalu gambar nih superhero. Nah, pada saat dia marah, ini kan anaknya udah gede nih karena dia ABK, jadi anak ini sekarang udah 15 tahun. Dia baru kelas 5 ya. Baru kelas 5, sekarang naik kelas 5. Tenaganya sudah besar, umur 15 tahun. Jadi kalau dia marah, dia memperlakukan dirinya itu sebagai huluk gitu loh. Sebagai huluk. Jadi meja bisa dia angkat. Gitu, nggak boleh meleng nih gitu ya untuk anak ini. Makanya ditenangkan dengan cara apa? Menggambar. Nak sini ya sama Bu Guru sini menggambar. Hari ini kamu menggambar apa, Nak? Kita arahkan ke materi gitu ya. Makanya saya tulis di sini adalah pembelajaran menyesuaikan nih, teman-teman bisa lihat nggak? Pembelajaran menyesuaikan, kurang gede kali ya. Ini saya pengen teman-teman tahu ya. Jadi kita sama anak-anak tuh benar-benar kayak anak sendiri ya, yang kita harus tahu ininya, kronologisnya dia menjadi seperti itu kenapa gitu. Nih ya, semua pembelajaran diarahkan melalui gambar atau visual gitu, saya bilangnya. Dia menyesuaikan semuanya ini. Kenapa? Ya itu umurnya udah 15 tahun, masih ABK, tapi dia bisa baca karena ya bertemu dengan saya. Dengan cara apa ini? Dengan cara gambar. Dia bisa baca akhirnya gitu. Selama dia di sekolah, dia banyak sekali diperlakukan tidak sesuai kodrat alamnya gitu ya. Orang-orang nggak ngerti kalau itu adalah kodrat alamnya sehingga tidak dinaikkan. Itu saya marah bener ya. Kenapa? Waktu itu saya masih jadi wali kelasnya dia. Waktu di kelas 1, ibunya saya arahkan untuk membuat bukti ya. Bukti melalui ahlinya gitu. Jadi saya arahkan bahwa anak ini istimewa, Ibu. Ya, saya nggak bilang anak ini kurang, nggak. Saya bilang anak ini istimewa sekali. Selamat ya Ibu ya dapat amanah seperti ini. Nah, gitu. Bahasa kita juga mesti yang bahasa yang bijaksana. Ya, bukan anak Ibu kayaknya ini deh. ABK jangan. Aduh ya bahaya tuh yang kayak gitu. Habis kita nanti ya. Jangan. Kita harus tahu dia kodrat alam. Ya kodrat alamnya memang seperti itu ya, dia nggak minta punya anak kayak begitu, dapatnya kayak gitu, dianugerahkan oleh Allah nih. Gini teman-teman ya, mengenai kodrat alam ya, anak-anak ini adalah anak yang istimewa. Kenapa? Kodrat alamnya seperti itu, hanya dia yang bisa menjalankan menurut penciptanya gitu loh. Dan orang tuanya ini juga istimewa. Kenapa?
Allah memberikan keistimewaan dengan orang tuanya ini, diberi amanah yang berbeda dari yang lain. Kenapa? Karena Allah yakin bahwa orang tuanya ini bisa ya menjalankan amanahnya gitu. Kayak gitu teman-teman, luar biasa nggak? Kalau itu amanah ditimpakan ke kita, Allah juga udah tahu nggak bakal berhasil, ya kan? Bener nggak? Betul. Nah, itu loh Bapak Ibu. Please deh, sekarang itu buka mindsetnya betul-betul. Buka nih hati kita. Bahwa luar biasa Ibu, dapat anak yang istimewa, Masya Allah ya. Ibu itu orang yang terpilih. Orang yang terpilih menurut Allah tuh orang yang terpilih. Ya, karena Ibu sampai seumur hidupnya memiliki anak ini, membesarkan anak ini sampai dia selesai tugasnya di dunia adalah dengan anak ini, dengan anak yang istimewa ini. Luar biasa Ibu. Ayo kita sama-sama bantu anak-anak kita ya Bu ya, supaya dia mencapai kemandiriannya nanti, jadi dia bisa berdiri di kakinya sendiri. Gimana Ibu? Gitu caranya. Jangan kita bilang, Bu kayaknya anak Ibu ABK deh nih Bu. Wah nggak beres nih ibu harus pindah nih dari sekolah ini. Bener nggak kayak gitu? Aku ayo. Banyak yang ngomong gitu, Cikgu. Kesel dengarnya. Iya kan? Nah itu loh. Mohon dipahami mengenai kodrat alam. Dia nggak minta kayak begitu. Iya, betul. Dia nggak minta. Dan kita nggak bisa maksain. Jadi gini, itu anak misalnya dia ikan nih. Ya kan? Dia kita suruh manjat pohon. Bisa nggak? Iya kan. Tidak. Nah, Harusnya nggak monyet bisa. namanya. iya kan ikan itu kodrat alamnya di mana emang? Di Air. air kan? Dia jangankan dia memanjat, dia ke daratan aja bisa mati. Gak dapat air bisa mati. Itu kodratnya dia. Kodrat alamnya. Kita nggak bisa rubah. Udah kalau ikan itu emang di air. Gitu. Bisa ngerti ya maksud saya mengenai kodrat alam nih. Bisa. Konteksnya. Iya Bu, bisa. Iya Bu. Nah, itu. Jadi anak ABK segimanapun kita jangan nyari kekurangannya. Tapi kita hanya fokus pada kelebihannya. Temukan itu, bangkitkan anak itu. Ya, sampai kita bantu anak itu mencapai kemandiriannya. Gitu loh. Nggak harus pinter, nggak harus apa, yang penting dia terprogres. Ada kemajuannya. Itu aja udah. Kenapa jadi pada pusing, bingung saya. Kadang-kadang kenapa pada pusing sih? Nih, ini anak kan istimewa banget. Gitu loh. Ayo kita sayang, seandainya dia anak kita mau apain ya anak? Ya, nggak bisa dikit, kamu nih emang anak ABK nih, halah bullying verbal. Ya, masuk 3 dosa besar. Ya enggak? Betul. Hati-hati, kita pendidik nih, ya kan? Oke ya, sampai sini udah ngerti ya, bukti kemajuan, formatif. Formatif, sumatif, produk, berarti dia ini multi talent. Biasanya anak multi talent ini biasanya anaknya itu bagus-bagus nilainya gitu ya. Bagus-bagus di semua hal gitu. Nah, kemudian ketersediaan dukungan belajar. Jangan salah Bapak Ibu bahwa yang namanya gadget itu jadi apa ya namanya? Jadi suatu jaminan bahwa anak itu akan mengalami percepatan pembelajaran. Ya, percepatan pembelajaran. Kalau misalnya kita nggak tahu nih, ini anak kita nih sumber belajarnya apa sih ini di rumah, kita harus tahu, harus mastiin nih ya. Coba di handphone punya nggak ya? Kita survei anak-anak, ya kita survei nih. Anak-anak ini kalau disodorin kertas, kadang-kadang suka bohong gitu. Tapi kita sambil lalu aja, kalau misalnya, wah kamu ini ya orangnya apa nulisnya pinter banget nih, kamu sering nulis di media sosial ya, punya handphone nggak sih? Gitu. Ya kita cari selak gitu loh supaya dapat data ini, gimana kayak caranya gitu. Sama saya nih caranya.
Ya, kamu kalau di rumah handphone ganti-gantian ya? Enggak Bu, aku punya kok Bu. Udah masuk berarti di sini dia datanya. Oh iya Bu, kalau saya tuh orangnya ini suka ngobrol ya sama anak-anak. Kalau di rumah berarti beli pulsa melulu dong, boros dong. Gitu kan kamu mainin terus itu gitu. Enggak lah Bu, orang ada wifi di rumah. Kita tulis. Gitu. Macam Ya penyidik. Iya. Jadi yang terselubung lah kita Intelijen. gitu. Jadi anak itu nggak tahu juga kalau kita selidiki kan, tiba-tiba kita udah ada aja ini, kayak gitu. Ya inilah cara saya ya untuk mengetahui karakteristik, bukan cuma ini ya, banyak banget gitu ya. Coba ya yang lainnya ya, coba saya lihat dulu ya. Cikgu boleh dong di-share format yang tadi Cikgu besok. Ya sebenarnya sih Bagus. udah sih dari member tuh udah sering banget saya share. Cuman yang baru-baru belum dapet ya. Nanti saya share Iya, ulang ya. saya belum. Belum, Bu. Oke, coba ya ini yang kelas 6 kemarin juga saya ada nih, dan ini ada indikator gaya belajar juga ada. Mana ya? Saya banyak sih ini. Instrumen untuk Hasil mengisi assessment. profil Cikgu tadi ada. Ada. Nah ini kayak gini nih, hasil asesmen 1. Sebenarnya saya udah isi nih, tapi saya nggak taruh. Jadi draftnya aja saya taruh. Karena itu kan data ya, nggak boleh dilihat. Gitu, yang isi taruh sana. Jadi gini, nama ya, tanggal lahir, alamat, jumlah anggota keluarga, teman sehari-hari siapa, gitu. Warna favoritnya apa, warna kesukaan, hewan kesukaan, buku kesukaan apa. Ya ini adanya di mana? Ya itu di diagnosis ini loh, yang ini non diagnostik. Nih kayak gini nih, ya. Tuh. Nah kayak gini ya, literasi segala itu. Kayaknya udah saya share deh. Udah saya share belum sih? Ya adanya di TikTok ya. Biasanya saya taruhnya di TikTok tuh. Gitu. Iya, di TikTok banyak. Ya di TikTok banyak ya. Terus apa sih? Gaya belajar nih, indikator gaya belajar. Ya. Nih, gini nih. Ya, kisi-kisi angket gaya belajar. Ya kan? Baca catatannya rapi nggak? Gitu kan. Nih. Ada indikatornya. Kalau misalnya kita mau verifikasi gitu ya, kasih ini ke anak-anak, nanti anak-anak centang sendiri. Tapi sambil kita lihat sehari-harinya, bener gak sih ini gitu. Cikgu, kalau di kelas 1 gimana? Foto, ini juga sama. Ini saya kasih contoh ini maksudnya supaya di kelas 1 tuh dilaksanakan. Ya, gitu. Malah enak di kelas 1 pun belum tahu apa-apa. Jadi kita benar-benar harus bikin karakteristiknya. Ya. Nah, ini diagnostik kognitif. Cikgu, Nah, ini izin satu. apa itu kesepakatan kelas. Oh, kesepakatan kelas. Kayaknya ono mau mending. Nah, dulu tak lihat dulu. Oh, ini hasil asesmen 1 nih, biar dilihat dulu. Nih, ya kan? Dapat kan? Dapat saya nih, lihat nih. Makanan kesukaan, ayam goreng, telur ceplok, nasgor, rendang, kan? Jadi tahu kita, oh anak ini sukaannya ini. Berarti kita analisis nih, oh berarti kebanyakan sukanya ayam nih sama nasi goreng kan gitu, ya enggak? Nah, terus binatang hewan kesukaannya apa? Oh, ternyata banyak kucing ya di sini. Gitu. Senang kucing ternyata mereka. Ya. Terus bukunya. Nah, ini yang kita perhatikan lah yang istimewa nih. Misalnya dia sukanya komik nih. Dia suka novel ya kan? Nih kayak ini sukanya novel nih, kita benar-benar kita jadi duta ini nanti nih kalau misalnya. Biasanya kalau yang suka novel itu orangnya pendiam, tapi dia kalau disuruh bicara mengenai hal yang dia suka nyerocos, sudah nggak berhenti-berhenti deh. Nah ini, ya gitu. Ada suka ensiklopedi, tahu-taunya itu anak ensiklopedi kan gitu.
Ini anak kenapa ya tahu-tahu ensiklopedi? Bener, emang apaan sih nak ensiklopedi itu gitu. Itu Bu yang tebel banget terus gambarnya banyak terus pokoknya menarik deh Bu gitu. Oh itu ya gitu ya. Kemudian kita bisa tahu dong dari olahraga. Ini sebenarnya kebanyakan apa nih di kelas kita gitu kan. Oh, ada yang sepak bola nih gitu, ada yang renang. Sepak bola sama bulu tangkis nih berarti sebagian besar gitu. Kita pakai analisisnya gitu ya, sumber belajar dan sebagainya. Ini adanya tuh dari situ tadi. Ya, kita assessment. Nah, ini alamat ini kita cuma pengen tahu doang apa yang kita pengen. Anak-anak kita itu rumahnya deketan gak sih sama sekolah? Berarti kalau misalnya dia terlambat, berarti itu adalah human error gitu loh. Ya enggak? Berarti dia nggak disiplin nih kalau misalnya dia terlambat. Kenapa? Rumahnya deket-deketan sekolah. Paling jauh misalnya 10 kilo nih misalnya gitu. Oh ini berarti paling jauh nih kalau misalnya dia terlambat gitu kan. Berarti itu ada mungkin di jalannya macet atau apa gitu. Jadi kita tahu kronologisnya. Atau misalnya pas pada saat dia dijemput, jemputnya lama gitu. Nah ini anak benar-benar kita attention banget. Dia pulang kalau kita harus yakin dengan orang yang menjemput dia gitu. Kayak gitu. Ini untuk analisis doang nih sebenarnya alamat ini. Karena alamat ini kadang-kadang alamat di KK nggak sesuai dengan domisili. Bener nggak? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Ini anak kok jauh banget alamatnya ya gitu. Iya, Nah Bu. itu Iya, benar Bu, saya kayak nggak mau. gitu. Iya, saya nggak mau. Pokoknya kalau ini alamat kamu yang sekarang di mana sih, rumahnya jauh nggak gitu. Itu Bu di Gang Anu gitu, ya udah kita tulis aja gitu loh. Ternyata beda yang di KK kan. Nah, kalau di Jakarta karena kan ada KJP nih di Jakarta. Jadi saya harus pastiin juga bahwa orang-orang ini, anak-anak ini adalah asli dari atau tinggalnya memang di Jakarta gitu loh. Emang kakaknya itu di Jakarta, bukan dari misalnya dari Bogor, kemudian pindah ke Jakarta untuk dapetin KJP misalnya gitu ya. Nah ini saya ngelihatnya dari sini gitu loh. Oh ini alamatnya ini, tetapi kakaknya luar. Nanti kita kasih tahu ke orang tuanya bahwa yang dapat KJP itu nanti adalah kakak asli DKI gitu. Kalau misalnya enggak, dia jangan menuntut apa-apa gitu loh, KJP dan sebagainya gitu. Karena kenapa langsung ke reject kan? Nanti kita lagi yang disalahin lagi guru. Padahal guru sudah nggak cawe-cawe lagi mau naik KJP gitu. Nah kemudian jumlah anggota keluarga ini juga kita harus mastiin nih. Kenapa? Itu yang namanya anggota keluarga yang banyak pasti complicated gitu. Ya, kayak misalnya ini ya, misalnya ini ada satu anggota keluarga itu ada 7 berarti jumlah anaknya ada 5. Dia anak keberapa nih? Anak keempat gitu. Nanti kalau misalnya dia dikit-dikit kurang misalnya perhatian orang tuanya kurang ke dia, ya iyalah gitu karena dia masih punya adik misalnya atau misalnya mengurusin kakak-kakak yang mau ujian atau dan sebagainya, itu kita jadi tahu kronologisnya gitu. Ya, ini juga penting. Gitu. Dan juga kita harus pastikan juga bahwa ini anak ternyata bukan anak dari ibu yang sekarang. Gitu. Kita juga harus tahu tuh kenapa. Nanti akan jadi beda. Kalau anak ini misalnya suka ini loh, tantrum. Pernah nggak dapetin anak didik yang suka tantrum? Yang Kalau suka udah marah-marah nangis, gitu. kalau sudah nangis nggak berhenti-berhenti. Atau kalau sudah ngamuk, ngamuknya itu yang di luar batas gitu. Iya, Bu, ada. Iya, ada Bu. Ada Bu satu. Ya, itu ada sebabnya. Ya ada sebabnya itu kenapa? Karena ada sesuatu yang belum tuntas pada saat proses dia sampai seumur itu gitu. Ada yang belum tuntas di dia. Gitu. Kita cari tahu tentang apa. Ya, apakah orang tuanya dari keluarga yang baik-baik atau dari keluarga yang utuh gitu atau dari keluarga yang broken home? Kita harus tahu nih. Nah, kemudian kalau misalnya keluarga utuh, apakah kedua orang tuanya bekerja atau dia pengasuhannya sama siapa? Itu harus tahu kita. Jadi jangan apa-apa tuh nyalahin bocah aja gitu loh. Kita harus cari tahu juga, kita identifikasi dulu nih anak kenapa ya ini tantrum ya. Kalau saya ngadepinnya ya ada anak tuh saya
saya kunci pintunya. Maksudnya apa? Supaya saya bisa berdialog dengan anak ini lebih banyak gitu. Kamu tuh kenapa sih nak ini gitu. Kita bahasakan tuh kita di sudut pandang dia gitu. Kita di sudut pandang dia, oh gitu ya nak kamu, ya ampun kasihan banget ya kamu, gitu ya. Jadi kita kayak dia deh gitu, kayak dia ya. Oke, kita bentar, ini agak error dikit nih. Halo Bapak Ibu, dengar suara saya nggak? Dengar. Dengar, Bu. Dengar ya. Ini aku jaringannya nggak asik nih. Oke, sampai sini mau ada yang tanya lagi nggak? Ada pertanyaan lagi? Apa? Ya, Bu Fitri, silakan. Bu Fitri, monggo Bu Fitri. Bu Fitri ada? Bu Fitriana, silakan. Yang lainnya boleh? Ayo, muntahin aja Bu semuanya pertanyaannya. Koyonnya udah bilang temen nih. Gimana? Udah gak ada pertanyaan? Oke. Siapa? Bu Rizka, monggo Bu Rizka. Ibu izin bertanya mengenai LKPD ya Bu. Biasanya kalau saya itu kan anak-anak mengerjakan. Nah, ketika mengerjakan anak-anak kan Bu sudah selesai, ketika saya koreksi itu sambil menunggu yang lainnya ada beberapa yang salah. Nah, saya biasanya melakukan hal seperti ini. Jadi yang betulnya saya kasih tanda, yang salahnya juga saya kasih tanda, misalkan dilingkari seperti itu. Dan saya meminta anak-anak untuk membetulkan kembali atau memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, sehingga biasanya mereka tuh inginnya tuh nilainya 100 gitu di pengerjaan LKPD ini. Nah, apakah berarti nanti di formatifnya juga di formatnya gitu, kita tentukan misalkan nilainya 100 gitu, ataukah nilai yang pertama kali mereka dapatkan gitu, tanpa mereka lakukan lagi perbaikan gitu. Segitu dulu Ibu pertanyaan. Baik. Ya itu kan sebenarnya untuk dapat nilai 100 itu sebenarnya untuk motivasi anak-anak itu supaya mau belajar lebih gitu kan ya. Maksud kita begitu. Tapi esensinya dari yang namanya asesmen formatif adalah observasi yang betul-betul datanya itu kita bisa pakai gitu. Kalau misalnya semuanya dapat 100, terus gopo kuwi asesmen formatifnya. Ya enggak? Iya. Jadi kita kalau misalnya anak-anak dikasih LKPD, Bu, ya aku salah ini, itu Ibu catat gitu loh. Ibu catat itu anak siapa sih tadi nih ya? Gitu, oh ini salahnya 2 gitu. Misalnya, oh kamu salahnya 2, kamu berapa deh salahnya? Kita cuman ngelihat, ya kalau formatif itu cuman ngelihat gini. Anak yang salahnya itu lebih dari 50%. Siapa yang nilai yang apa? Yang salahnya lebih dari 5 misalnya. Siapa yang salahnya 5? Anak tunjuk tangan tuh kita benar-benar pasti. Oh si anu gitu. Ya. Siapa lagi yang lebih banyak salahnya? Gitu. Kalau misalnya pada saat kita aklamasi seperti itu, kita juga sambil observasi kan, oh ternyata di materi ini hampir seluruhnya bisa hanya beberapa anak yang belum KKTP atau yang nilainya masih banyak salahnya
Gitu, ada berapa anak nih, itu kita pantau terus itu gitu prosesnya. Ya, udah sampai gitu. Ibu mau kasih nilai 100 atau mau dibetulin anak-anak itu, tapi sebelum itu kita harus pastiin dulu nih di kelas itu sudah mencapai KKTP gitu loh. Berapa yang udah capai KKTP, berapa yang belum gitu Bu. Oh iya, Bisa iya. begitu kan? Ya enggak? Ya siap Bu. Anak-anak siapa Iya. yang tadi salahnya lebih dari 5 atau siapa salahnya 4 kalau misalnya soalnya 10. Siapa yang tadi salahnya 4? Oh gitu, kenapa kok bisa salah ya? Nah, salah lihat Bu Guru, aku kira ini hal ini jawabannya. Oh iya ya kamu, tapi kita sudah sudah tahu. Oh ternyata kelas kita KKTP-nya sebagian besar sudah KKTP. Udah itu aja udah cukup. Oh, ya berarti yang penting anak-anak sudah memenuhi KKTP-nya itu tersendiri Iya ya Bu ya? betul sekali. Ibu mau misalnya dibetulkan misalnya, silahkan nggak apa-apa, tapi ada niatnya. Niatnya supaya untuk Iya. memotivasi peserta didik dan mempersiapkan untuk ke sumatif. Gitu. Iya. Karena memang anak-anaknya sendiri yang ingin dibetulkan gitu Bu. Jadi saya juga ngerasa kalau misalkan nggak usah dibetulkan, takut mematahkan semangat mereka ingin membetulkan kesalahan mereka gitu Bu. Tapi itu akan harus jadi ini portofolio Bu. Misalnya bentuknya itu bukan dicatat di papan tulis ya, misalnya berbentuk lembaran, itu nanti dijadikan portofolio anak-anak itu. Tempel misalnya di buku tulisnya. Gitu. Ya, jadi dia tahu oh iya kemarin kita dibetulin nih. Nanti pada saat kita sumatif, kita keluarkan kembali soalnya dengan bentuk yang berbeda. Apakah pertanyaan ini bisa mereka jawab dengan benar? Gitu. Surveinya tuh gitu. Setelah mereka melakukan pembetulan itu, kita keluarkan lagi nanti di sumatif soalnya dengan bentuk yang berbeda. Misalnya tadinya bentuknya menjodohkan, kita bikinnya tuh pilihan ganda. Mereka bisa jawab nggak nih yang dibetulin tadi? Mereka attention nggak apa yang mereka sudah betulin tadi gitu. Dan kita juga punya apa? Punya portofolionya gitu loh. Iya. Ya, seperti itu ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih. Oke Bu Rizka. Pak Ahmad nih, nah ini alhamdulillah ya. Alhamdulillah ada satu jantan Bu ya. Ada yang izin Bu Dina bapak-bapak bagi menjawab ke Bu Rizka tadi, izin bagi juga pelanggan segar tips saja sih Bu Rizka. Kalau saya juga melakukan itu apalagi pembelajaran matematika ya Bu ya. Terdapat mungkin ada beberapa anak yang melihat punya temannya dan itu kita harus gini Bu. Saya akan buat biasanya kalau dalam penilaian matematika, saya itu buat kesepakatan awal kalau anak mengumpulkan dengan pertama benar itu bisa mendapatkan max point. Misalkan saya itu juga galak kalau menggunakan pensil saya berapa poinnya, kalau menggunakan pena saya buat berapa poinnya. Tadi bisa juga dari tips, misalkan anak pengen membutuhkan pakai sistem minus Bu. Misalkan anak udah pengerjakan pertama misalkan 10 poin. Dia mundur ketika dia salah, misalkan ketika dia salah mau membenarkan nggak bisa max point lagi, tapi harus disepakati dari awal. Gitu aja sih tipsnya Bu. Misalkan sampai 3 kali, kadang anak tuh ya sampai 4 kali ya sesuai dengan kesepakatan kita berapa. Jadi gitu sih. Kalau tips saja sedikit Bu Rizka. Dan itu pengerjakannya biasanya kalau saya tuh anak-anak tuh kalau mengumpulkan tuh dia harus berpikir keras Bu. Jangan sampai salah untuk mengumpulkan yang pertama. Biasanya gitu Bu. Ya mungkin itu sedikit tips sih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Dina. Ya, terima kasih Pak Ahmad Sandi. Ya. Nah, seperti itu ya. Bu Rizka saya rasa sudah banyak menjawab ya. Oke, tadi ada ya pertanyaan tentang keyakinan kelas ya. Tadi siapa sih yang ini ya? Ini saya share dulu. Ya, mengapa ini penting gitu ya? Mengapa juga keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa juga bukan apalagi namanya yang lain ya? Keyakinan kelas itu apa yang diyakini di kelas kita. Kalau diyakini berarti dia tahu konsekuensinya apa. Bukan dari kita tapi dari mereka gitu loh. Ya, semuanya ini adalah untuk disiplin positif. Ya, disiplin positif itu artinya disiplin dengan kemauan sendiri. Dia tahu kalau misalnya dia melanggar konsekuensinya dia tahu gitu. Seperti itu.
Kalau misalnya ada penyimpangan, berarti ada tahap berikutnya, yaitu yang namanya restitusi. Kalau restitusi itu anak salah, mereka harus refleksi, tapi kita pandu refleksinya, itu namanya restitusi. Nah, kalau keyakinan kelas ini dibuat di awal pembelajaran, kalimatnya harus kalimat positif. Ya, jadi hindari kata tidak gitu. Ini saya masih ada nih satu yang tidak ya, nggak boleh nih. Harusnya diganti dengan sebutan yang lain, bukan tidak menyebut, nggak gitu, tapi harus dicari kalimat yang lebih positif gitu ya. Misalnya gini, masuk tepat waktu. Jadi saya hindari kata dilarang terlambat gitu. Tidak boleh terlambat, itu kita ganti bentuknya misalnya masuk tepat waktu gitu. Itu namanya disiplin positif. Ya. Nah, kemudian ini semuanya adalah ide dari anak-anak, tapi kita arahkan gitu. Misalnya, Nak, kalau misalnya kamu yang lainnya sudah belajar nih, tiba-tiba kamu datang paling terakhir, sementara pelajaran dimulai. Kita nggak bilang itu terlambat nggak? Ya, kita nggak bilang itu terlambat. Jadi kita udah mulai nih pembelajarannya. Tiba-tiba kamu datang, gitu. Menurut kamu itu betul apa tidak? Ya, gitu kan mereka jawab. Jadi gimana keyakinan kelasnya apa itu? Iya Bu, nggak boleh terlambat ya. Tapi kita ganti kalimatnya ya, gitu. Apa nih? Ya itu masuk tepat waktu, gitu. Ya, anak-anak ya misalnya, oh iya Bu ya, akhirnya tulis nih masuk tepat waktu gitu kan. Nah, kalau misalnya masuknya nggak tepat waktu, harus gimana? Gitu. Tapi kita juga harus meyakinkan mereka juga bahwa yang namanya masuk tidak tepat waktu itu kurang baik gitu. Nah, kita arahkan anak-anak dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Misalnya, anak-anak kalau misalnya nih kita sedang belajar, kemudian teman kamu datangnya pada saat kita belajar, kalau menurut kamu apa yang bikin itu tidak baik? Nanti, iya Bu, keganggu kali Bu, gitu nanti. Iya keganggu Bu pelajarannya, gitu. Terus nanti ada lagi, iya apa namanya, dia akan ketinggalan pelajaran, gitu. Nanti ada dia ngomong kayak gitu, ada yang ngomong kayak gitu juga, dan lain-lain. Nah, jadi kira-kira kalau misalnya anak yang seperti itu gimana ya Nak ya? Gitu. Sebaiknya bagaimana gitu? Ya udah Bu, ada yang udah suruh sikat WC aja Bu, ada yang kayak gitu ya. Iya namanya anak-anak ya dia kan ini. Tapi kita membahasakan juga benar-benar bahasa anak-anak. Ya, jadi kalau misalnya dia tidak tepat waktu berarti membantu grup piket katanya. Ya, itu kan kemauan mereka, ini benar ini Nak, seperti ini konsekuensinya. Iya Bu, biar nggak apa-apa Bu. Dia harus ikut pokoknya grup piket gitu. Nah, seperti itu. Ya, biarin aja gitu. Namanya juga keyakinan kelas hasil dari kesepakatan, peraturan berdasarkan kesepakatan gitu. Ya. Atau jadi apa bedanya Cikgu kalau keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas, atau itu aja sama, cuma Bukan. istilah? Ya, nggak gitu juga. Kalau keyakinan kelas itu lebih universal Bu, lebih universal keyakinan kelas itu. Jadi apa yang diyakini oleh kelas, gitu. Ya, kalau yang lain kan apa tadi? Kesepakatan. Kesepakatan kelas itu hanya sepakat saja gitu, tapi nggak diyakini percuma juga. Kalau ini mereka harus meyakini, ya, kesepakatan kelasnya, terus kemudian peraturan kelasnya, tata tertib kelasnya, ya, yang mereka yakini dan mereka itu sadar atas konsekuensinya, itu namanya keyakinan kelas. Gitu. Bisa dimengerti nggak? Iya bisa. Kalau kesepakatan iya, kalau kesepakatan itu jatuhnya ke konsekuensi kan. Iya. Nah, ini sepakat ya, ini jika terlambat gitu kan? Sepakat nggak? Benar nggak? Iya. Sepakat. Jadi gitu kan? seperti ada hukuman gitu kalau itu. Ini bukan hukuman, namanya itu hasil hasil kesepakatan bersama gitu.
Cikgu sinyalnya ya. Iya, gitu deh ya. Kurang bagus ya sinyal saya emang dari tadi. Tenggelam ya, begitulah ya kalau daring tuh begitu. Oke, Bu. Oh, Bu. Izin Ibu, saya mau bertanya. Jaringannya ya? Monggo Bu. Saya Ya. dengar kok suara Ibu. Oh iya. Perkenalkan saya dari Medan, Ibu Nur Asmi. Saya mengajar di kelas 1. Iya, saya bingung membuat keyakinan kelas ini di kelas 1 gitu. Saya bertanya-tanya selalu di dalam hati, gimana lah ngajak anak kelas 1 ini ngomong ya, bahwasanya harus membuat kesepakatan, yang saya tahu biasanya kesepakatan gitu. Tapi setelah malam ini, seperti yang Ibu Dina katakan tadi, keyakinan kelas itu lebih universal gitu. Jadi malam ini saya menemukan caranya. Pada akhirnya komunikasinya tadi sudah Ibu contohkan ke kita semua. Alhamdulillah, insya Allah akan saya terapkan di kelas saya. Terima kasih Ibu. Ya, alhamdulillah. Nah, itulah fungsi mengikuti apa namanya, bukan pelatihan ya kalau saya dari kementerian itu ya saya supaya mengikuti, teman-teman bisa beradaptasi gitu loh, sesuai dengan memang masih banyak yang beradaptasi ya wajar lah, orang baru setahun 2 tahun kalau beradaptasi gak yang salah ya, dan kita harus terus belajar ya, kita akan pasti arahnya adalah akan memberikan yang terbaik buat peserta didik ya. Kasih sayang guru itu luar biasa teman-teman, itu sampai teman-teman harus meluangkan waktunya malam ini ya, padahal udah lagi. So, minimal keluh kesahnya ada yang mendengarkan ya, ada solusinya. Nah, teman-teman juga kita bisa di sini juga takdir juga ya, takdir hari ini gitu ya. Saya berterima kasih ke teman-teman juga bahwa dengan kehadiran teman-teman saya juga banyak belajar di lapangan ya, di daerah-daerah di luar DKI yang banyak yang di TikTok atau di media sosial itu hanya bungkus luarnya aja. Dengar? Ada yang putus-putus katanya. Ya, jadi hanya bungkus luar itu, cuman depannya aja. Merdekanya. Ya. Kalau misalnya mereka mengetahui bahwa kurikulum merdeka itu luar biasa, ya, di mana benar-benar yang harus tahu kodrat alamnya, harus memahami karakteristik kemudian bagaimana sih ini proses penilaian formatifnya, kenapa ini enggak kurmer sebenarnya, bukan cuma jargon-jargon gitu aja, bukan ya, itu kayak nyamuk kalau menurut saya gitu, kalau cuma seliweran kayak gitu itu cuma nyamuk, mereka nggak tahu, sementara kita haus akan pengetahuan untuk merenovasi pembelajaran kita yang sesuai.
Ya, sementara pengawas hanya memberitahu cuman judulnya aja gitu. Ya. Iya. Gitu. Dan kami undangnya masing-masing. Gitu, ya. Sementara kan kita juga butuh sekali ajaknya ya, butuh sekali yang sebenarnya gitu kan. Dengan kata-kata merdeka, kita suka ke distract nih, suka keganggu. Wah, ini merdeka kan ini. Enggak, merdeka juga ada tata tertibnya. Harus ada ajaknya, harus ada sistematikanya gitu. Yang nggak bisa keluar dari itu karena itu esensi dari kurikulum merdeka. Teman-teman ya. Dibikin santai aja. Dibikin seni aja gitu loh. Bikin susah. Sekarang banyak bantuannya. Mau nyari AKPD buatnya. Ya, di Canva, di Pinterest, di mana aja bisa. Kita tinggal ATM. Apalagi mau bikin RPP, mau bikin modul ajar gampang pakai AI. Ya, AI tinggal ketik aja ya, buatkan modul ajar bertujuannya apa, untuk anak jenjang apa, ya, kemudian penilaian itu memakai apa, klik keluar semuanya, nggak perlu mikir, ya, tapi tinggal kita kembangkan, gitu, dengan sistematika yang sekarang, ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, Bapak Ibu tertarik enggak kalau kita bikin modul aja, tapi Ibu bikin kanvasnya dulu itu, dari kanvas baru kita tuangkan ke ajar. Mau enggak? Mau banget. Mau, Yang mau Bu. siji kok. Coba tunjuk tangan. Emoji. Kalau enggak banyak maunya aku ya mau toh. Mau lah, Ngapain capek Mau Mau, Bu. banget. Mau banget. Mana cuma baru berapa orang kok itu. Ndi ki Mau, Bu. Mana nih? Ya. Nih. Ya nih. Bapak Ibu bisa cari di mana-mana itu ada yang kayak begitu. Ya saya kasih semua kok ilmu saya. Oke, kita sepakati ya. Bapak Ibu buat dulu kanvas. Nah, ya, dulu kanvasnya. Ini kira-kira mau ini apa minggu depan? Minggu ini berarti setelah Setu ya toh. Setu terus juga Minggu. Ya depannya lagi. Oh, putus-putus ya? Oke. Mau minggu besok nih, ini kan Minggu. Unjuk minggu satunya. Apa minggu lusnya? Yuk, nggak ada yang jawab tuh. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Mana ini coba kita polling aja nih. Nanti kita di grup polling ya. Yang mau minggu, sekarang minggu kedua ya. Yang mau minggu ketiga tunjuk tangan. Coba. Mana ayo, baru 1, 2. Minggu ketiga loh ya. Minggu ketiga. Ndi. Minggu ketiga, ini banyak yang nggak ikut, masih 41 loh ini. 41-nya ini nggak ada suaranya ini Ndi. Mana? Pokoknya yang nggak ngangkat tangan, nggak kehitung. Cikgu, pertanyaannya itu tadi saya keputus, Cikgu. Saya minggu kapan aja jadi, Cikgu. Minggu besok boleh, minggu besoknya pun boleh. Saya ikut. Kalau dua minggunya ada, terus saya ikut terus 2 minggunya, Cikgu. Sama. Oh. Saya ikut juga, Cikgu. Ya, ada Mas ya. Maunya tiap minggu ada. Maunya tiap minggu ada. Ya, nanti kita bertahap ya. Nanti kita ada kok.
caranya. Nanti saya kasih tahu ya. Bertahap, kita ke modul ajar dulu, kita bikin Pokoknya semua ilmu Cikgu turunin aja ke kita-kita. Nanti setelah itu kita pembuatan bahan ajar gitu ya. Nah, saling kait semuanya. Dan teman-teman juga saya perlu mengkabarkan ke teman-teman bahwa nanti kita sedang mempersiapkan nih ya EP terbaru yang ada di mana-mana ya. Adanya di area member itu semuanya adalah orang-orang yang ada di area member fase. Ya mudah-mudahan doakan ya rekan-rekannya itu lancar dalam sehingga bisa sedikit banyak bisa berkontribusi nanti ke pendidikan ya melalui karya-karyanya gitu. Amin. Ya. Amin. Doain ya. Proses. Oke, kita minggu depan itu malam ya. Minggu malam aja ya, jangan Sabtu ya. Kalau Sabtu saya suka healing. Iya Bu, sama Bu. 7:30. Seperti biasa lah ya. Hari Minggu itu 7:30, cuman ada syaratnya. Syaratnya itu harus membuat ya kasih ya formatnya Bapak Ibu ikuti. Putus-putus Cikgu, putus-putus. Iya emang. Iya di sini emang kurang bagus nih kan. Ulangi Cikgu tadi. Ya. Ulang. Ini kedengeran nih sekarang nih. Kedengeran nggak? Bu. Kedengeran ya. Udah sampai ke bibir loh ini loh. Ya, jadi minggu depan hari Minggu jam 7:30 kita mau bikin modul ajar, tapi punya sendiri-sendiri. Ya, punya sendiri-sendiri. Lagi misalnya, yuk bikin modul, Cigu, minta ini nggak ada, minta-minta ya. Pokoknya sekarang bikin sendiri. Ya, kita bimbing. Tuh. Terus sebelum itu Bapak Ibu harus bikin di kanvasnya dulu tuh. Ya, di situ kan tadi ada topiknya, ada profilnya, ya, kemudian ada tujuan pembelajarannya, strateginya, kemudian tagihannya apa dan dilengkapi itu sebentar banget kok, nggak lama itu bikin itu, nggak sampai jadi. Ya, itu tentukan kalau bisa materinya itu materi yang berikutnya gitu, jangan selesai. Tapi materi yang berikutnya itu materi apa gitu. Ya, sambil Bapak Ibu memastikan juga pelajaran kita adalah diferensiasi. Tahu diferensiasinya tadi sudah saya sebutkan ya, melalui strateginya. Melalui strategi pembelajaran gitu ya. Dari situ kita olah lagi ke bahan ajarnya gitu. Jadi kita dikit-dikit nih. Kita bikinnya sesuai dengan dikit-dikit. Lama-lama jadi bukit gitu. Karena namanya guru juga sama nih, apalagi guru-guru yang kayak saya suka lemot gitu. Suka lemot ya sama. Murid kita juga ada ya tingkat kecepatan belajar. Cepat, ada yang lambat, ada yang standar gitu ya. Oke Bapak Ibu. Saya juga sama lemot sebenarnya. Oke. Baik Bapak. Saya kasihan nih yang Indonesia bagian nih. Kita ada yang dari Papua ya, sangat setia sekali, selalu mengikuti mentoring ya. Yang kayak begini sebenarnya harusnya sering-sering diadakan gitu ya. Cuman kayak waktunya lagi kejar-kejaran. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu, saya mohon maaf jika penjelasan saya mungkin ganjal. Nanti kita teruskan di chat aja ya, di grup masing ya. Saya minta maaf, semua kesalahan adalah adanya dari saya ke Alfa. Kebenaran itu asalnya dari Allah gitu ya. Saya mohon maaf batin. Saya tutup ya Bapak Ibu ya. Saya cukupkan hari ini ya. Terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan menjadi manfaat ya pertemuan kita hari ini ya. Kita ucapkan alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu. Terima kasih.
Ini dibuka dulu camnya. Aduh, Mia Bunda nggak pakai jilbab. Nah, iya udah pakai dulu jilbabnya. Nah, tuh. Oke. Kelihatan mukanya cantik. Malam juga itu. Bu Ana. Terima kasih, Bu. Oke. Ini ya 1 2 3 ya. Posenya dong yang rame gitu gitu ya. Kayak anak sekarang gitu ya. Tuh. Bentar dulu. Oke, 1 2 3. Oke. Kita lanjutkan insya Allah. Kita panjang umur, sehat walafiat ya. Dan waktu ya. Oke, saya tutup ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.